Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menampilkan data menggunakan JDBC. Nah, pertama tuh kan kita sudah menampilkan data ya, tapi kita kan melakukan operasi select itu untuk menampilkan data di dalam MySQL Shell. Nah, kita akan sekarang melakukan di dalam IDE. Jadi bagaimana kita juga dapat menampilkan hasil di dalam IDE kita pada saat program kita dieksekusi. Tanpa lama-lama langsung aja kita akan coba. Nah, ini di sini saya sudah menyiapkan untuk template ya, variabel untuk template yang digunakan untuk operasi MySQL-nya. Kita akan masukkan select. Lalu kan di tabel mahasiswa itu kan ada nama, umur, habis itu ada email. Jadi kita from mahasiswa. Jangan lupa sintaks from ya, karena kita akan mengambil data ini dari mahasiswa. Lalu kita akan buka koneksi menggunakan try and catch connection driver manager get connection. Lalu kita URL username password. Nah, yang perlu kita lakukan, kita harus membuat yang namanya statement. Pasti kita adalah connection.create statement. Lalu karena kita ingin menampilkan hasil, maka kita harus menggunakan yang namanya result set. Jadi kita tambahkan ya result set. Misalnya hasil itu kita jalankan sintaks st.execute query. Jadi pada saat kita menampilkan hasil, kita harus menggunakan yang namanya result set class. Karena digunakan untuk juga menampilkan hasil sekaligus dia menyimpan dari query MySQL. Menyimpan hasil dari query yang kita jalankan ya. Nah, lalu kita akan melakukan perulangan dengan while hasil.next. Jadi next ini digunakan pada saat kita misalnya memiliki banyak data ya. Nah, next ini akan terus iterasi sampai memang data itu memang benar-benar habis. Nah, yang pertama kita harus tampilkan itu kan ada kolom pertama tuh, yaitu adalah nama. Nama ini tipe datanya adalah varchar, berarti di sini disebutnya adalah string. Jadi kita string masukkan ya kolom 1 itu sama dengan kita hasil .get string. Itu kita masukkan nama kolomnya. Jadi nama. Lalu kita yang kedua itu ada umur. Jadi umur itu kan tipe datanya int ya. Jadi kita harus juga menggunakan int. Int kolom 2 hasil .get in. Nah, itu kita menggunakan yang namanya umur. Nah, kita balik lagi ke string karena kita akan menampilkan yang email. Jadi kita akan mengambil data yang email. Karena kan email ini menggunakan string dia ya. Email itu hasil .get string. Kita masukkan email. Nah, jadi di sini tuh ketika kalian ingin menyimpan hasil tuh kalian juga harus tahu tipe datanya dari atribut tabel kalian. Nah, lalu kita akan menggunakan system.out.println untuk menampilkan datanya. Kita akan tampilkan dulu kolom 1. Lalu kolom 2. Lalu ini harusnya kita tambahin kolom 3 aja ya, supaya dia tidak bingung. Supaya kita tidak bingung ya, kita akan tambahkan kolom 3. Jadi kolom-kolom ini dia akan dihasilkan pada saat kita melakukan perulangan ya. Di sini jadi dia akan ngambil terus data-data yang ada di kolom-kolom ini. Tapi ketika kita ingin mengambil datanya, kita tuh harus tahu dulu ya tipe data dari setiap atribut yang ada di tabel kita. Jadi jangan sampai kita menyimpan itu dengan tipe data yang salah. Oke, langsung aja kita akan jalankan ini, tapi kita akan tambahkan dulu catch. Barangkali kita ada error. SQL exception kita akan print stack trace.
Nah, coba kita akan jalankan program ini ya. Kita akan run as Java application. Nah, di sini kita sudah berhasil mendapatkan data yang ada di tabel kita ya. Di sini ada namanya Alegrarsio, umurnya 20, emailnya adalah alegrarsio2001@gmail.com. Coba kita akan pastikan lagi. Kita akan coba lihat ke MySQL. Kita akan use tes JDBC. Lalu kita akan select all from mahasiswa. Nah, datanya sudah sesuai ya. Jadi namanya adalah Alegrarsio. Umurnya dia adalah 20 dan emailnya adalah alegrarsio2001@gmail.com. Oke, mungkin cukup sekian saja. Saya Alegrarsio Gitarsmana, pamit undur diri dan salam coding.